Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Zaki Matori. Di sini akan mencoba mempresentasikan peta konsep strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Peta konsep modul 2 KP4, strategi pembelajaran keprofesian berkelanjutan, mencakup pengembangan profesi berkelanjutan, guru sebagai profesional yang reflektif, strategi pengembangan profesi guru abad ke-21. Guru sebagai profesional yang reflektif itu mencakup membuat deskripsi, memahami dan merasakan situasi, mengevaluasi situasi, tahap analisis, kesimpulan, dan menyusun rencana aksi. Dalam guru sebagai profesi yang reflektif, selanjutnya juga guru itu sebagai pembelajar yang mandiri. Kemudian keterampilan belajar mandiri. Guru sebagai pembelajar mandiri itu mencakup dimensi sosial, dimensi pedagogi, dimensi psikologis. Keterampilan belajar mandiri guru itu mencakup belajar bebas, ketidakbergantungan, dan kontrol psikologis. Kemudian strategi pengembangan profesi guru abad ke-21 ini pengembangan profesi berkelanjutan atau PKB. Nah, di sini guru melakukan pengembangan profesinya dengan melakukan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Langsung saja, pengembangan profesi berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan penyesuaian peran dan peningkatan kompetensi guru. Banyak negara melakukan reformasi terhadap tujuan dan praktek pendidikan akibat pengaruh perkembangan TIK dalam berbagai bentuk inovasi pendidikan. Harapan terbesar dari inovasi adalah kemauan guru untuk secara sadar mau meningkatkan profesionalisme diri secara berkelanjutan sehingga semakin mempertinggi mutu pengalaman belajar peserta didik. Guru adalah seorang profesional dan agen pembaharuan seharusnya tidak menunggu tawaran pihak luar dalam upaya melakukan pengembangan diri. Pengembangan profesi berkelanjutan bermakna adanya aktivitas belajar seorang profesional dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dirinya secara aktif dan penuh kesadaran dan bersifat terus-menerus. Guru sebagai profesi yang reflektif. Ciri utama seorang profesional adalah mau belajar dan melakukan refleksi diri. Apakah itu berefleksi? Refleksi adalah proses berpikir mendalam tentang suatu aktivitas dalam berupa menemukan strategi penyelesaian masalahnya. Guru yang bertindak reflektif bercirikan aktif, tekun, penuh pertimbangan, menggunakan pengetahuan, optimis, dan mampu menyimpulkan. Siklus berefleksi di antaranya yang pertama, membuat deskripsi. Deskripsikan pengalaman secara detail tanpa membuat kesimpulan lebih dahulu. Kemudian, cobalah memahami dan merasakan situasi. Berdasarkan deskripsi, situasi guru perlu berpikir logis dan sadar untuk memahami situasi. Berdasarkan situasi tersebut, cobalah rasakan dan pahami bagaimana perasaan sebelum hal tersebut terjadi, bagaimana ketika terjadi, apa yang sebenarnya diinginkan oleh peserta didik. Kemudian, mengevaluasi situasi. Cobalah tanyakan kepada diri sendiri, apakah proses pembelajaran yang saudara lakukan sudah baik atau belum? Manakah komponen pembelajaran yang berjalan baik dan manakah yang belum berjalan baik? Kemudian sampai ke tahap analisis. Tahap analisis sebenarnya kita sudah belajar dari situasi, menilai hal yang positif dan hal yang negatif dari suatu pengalaman. Kita bisa menuliskan hal-hal yang seharusnya dilakukan apabila menghadapi situasi. Kemudian kita menarik sebuah kesimpulan.
Pada tahap ini, guru perlu untuk mengambil jarak dan mencoba menilai diri sendiri sehingga bisa diambil kesimpulan yang objektif dan bermanfaat. Setelah itu, menyusun reaksi aksi. Sebagai tindak lanjut langkah 5 di atas, perlu dikembangkan suatu tindakan sesuai dengan prioritas. Namun, untuk melakukan, kita perlu memiliki motivasi intrinsik atau pembangun niat. Niat ini dirumuskan dalam hati ataupun kita tuliskan. Nah, keenam langkah sebagaimana tersebut disebutkan sebelumnya adalah merupakan suatu siklus bersifat spiral sebagaimana diilustrasikan melalui gambar berikut. Nah, prosesnya diawali dengan aktivitas pembelajaran. Setelah selesai kemudian ada refleksi. Setelah refleksi, kita memodifikasi rencana. Kemudian baru mengembangkan perspektif baru. Nah, setelah perspektif baru dikembangkan, nah kita terapkan pada aktivitas pembelajaran. Kita kembali lagi ke aktivitas pembelajaran. Setelah itu kita refleksi lagi, modifikasi lagi, terus kita kembangkan lagi dan kita kembali ke aktivitas pembelajaran lagi. Kemudian guru sebagai pembelajar mandiri. Belajar mandiri self-motivated learning merupakan niat untuk menguasai kompetensi tertentu yang diikuti oleh aktivitas atau perilaku, mengidentifikasi dan mencari informasi serta secara sadar menerima tanggung jawab dalam membuat keputusan atas tujuan, usaha-usaha, dan perannya sebagai agen perubahan terhadap diri sendiri. Paradigma belajar mandiri adalah konstruktivistik sebagai pijakan sehingga komponen, motivasi, strategi, dan tujuannya memiliki penekanan berbeda. Dalam belajar mandiri memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi sosial, dimensi pedagogis, dan dimensi psikologis. Belajar mandiri dilihat dari dimensi sosial, bukan belajar dengan mengisolasi diri. Belajar mandiri sendiri dilihat dari dimensi pedagogis, mengedepankan aktivitas fisik dan keterlibatan dalam komunikasi. Dimensi psikologis berkenaan dengan proses mental terkait pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya dalam menentukan aktivitas belajar. Kemudian keterampilan belajar mandiri. Keterampilan dalam belajar mandiri memuat 3 konsep utama, yaitu belajar bebas, ketidakbergantungan, kontrol psikologis. Konsep yang pertama, belajar bebas. Berarti keputusan-keputusan tentang tujuan, isi, usaha-usaha, waktu, evaluasi, dan sebagainya dalam belajar. Konsep kedua, pembelajar tidak tergantung guru dan atau dosen, sehingga diperlukan keterampilan dalam mencari informasi, mulai dari memilih, menyeleksi, menilai, dan memanfaatkan informasi. Adanya kontrol psikologis terhadap elemen-elemen penting dari aktivitas belajar oleh pembelajar secara bebas, bukan oleh elemen-elemen dalam kurikulum. Kemudian strategi pengembangan profesi guru abad ke-21. Di sini yang pertama, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya. Menurut Permen-Nekpan Nomor 16 Tahun 2009, pengembangan kompetensi berkelanjutan PKB terdiri dari 3 komponen, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya yang inovatif. Pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan upaya-upaya guru dalam rangka meningkatkan profesionalismenya. Diakui profesional apabila 1. Memiliki penguasaan, 4. Kompetensi secara utuh,
2. Mampu melaksanakan tugas-tugas pokok dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. 3. Mampu melaksanakan pengembangan keprofesiannya yang berkelanjutan atau PKB. Pengembangan profesi diri dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, diklat fungsional dan diklat kolektif. Publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kegiatan, yaitu presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, dan ketiga, publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, pedoman guru, dan buku bidang pendidikan. Kemudian, karya yang inovatif bisa merupakan penemuan baru, hasil pengembangan atau hasil modifikasi sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Karya inovatif dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama menemukan teknologi tepat guna, misalnya multimedia, pembelajaran interaktif, model pembelajaran inovatif, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni, misalkan karya seni sastra, seni kriya, seni rupa, seni pertunjukan, seni fotografi, seni musik, desain grafis, dan lain sebagainya. Sekian dari saya dan terima kasih.